Lo pernah gak sih ngalamin kayak gini? Cupang lo yang awalnya aktif banget, galak, sirup yang ngembang terus, makan semangat. Pokoknya jagoan banget deh. Tapi tiba-tiba diem di pojokan, sirup kuncup, napasnya cepet, gak mau makan, terus meninggoy gitu aja. Dan lo ngerasa udah ngelakuin semuanya. Air galon udah, anti klorin udah, daun ketapang kasih, ganti air 2 hari sekali. Tapi kenapa cupangnya malah ngedrop? Lo lihat airnya bening, gak bau, bahkan ada yang kasih aerator kecil. Harusnya aman dong, tapi nyatanya enggak. Karena ternyata masalahnya bukan cuma di air jernih atau enggak, tapi apa yang gak kelihatan, bakteri baik. Yes, di video ini kita bakal bedah kenapa banyak soliter cupang yang kelihatannya bersih, tapi diam-diam jadi tempat yang gak ideal buat cupang hidup. Kita bakal ngomongin kenapa banyak cupang yang suka meninggoy tiba-tiba, padahal lo udah rajin ganti air, kasih ketapang, dan garam ikan. Santai, gue bahasnya pakai bahasa anak tongkrongan, tapi tetap saintifik dan cocok buat pemula. Yuk gas! Oke, sebelum kita ngomongin ikan cupang yang tiba-tiba ngedrop, padahal lo udah rajin ganti air, gue mau jelasin dulu nih soal namanya cycle di akuarium. Jadi cycle itu adalah proses biologis yang terjadi di dalam akuarium lo. Ini nih yang bikin airnya nyaman dan aman buat ikan lo, termasuk cupang. Gini deh, anggap aja akuarium itu kayak kota kecil tempat bakteri tinggal dan kerja keras buat ngebersihin sampah. Sampahnya apa? Nah, sampah di sini adalah kotoran ikan yang dalam bentuk kimia namanya amonia. Amonia itu racun banget buat ikan, kayak musuh utama cupang lo yang harus dilawan terus-menerus. Kalau amonia numpuk bisa bikin cupang stres, gampang sakit, bahkan metong. Nah, di sini peran bakteri baik muncul. Ada 2 jenis bakteri utama yang kerjasama buat ngebersihin amonia. Pertama, bakteri Nitrosomonas yang ubah amonia jadi nitrit. Tapi nitrit juga nggak bagus buat ikan, masih beracun juga. Makanya ada bakteri kedua, Nitrobacter, yang ubah nitrit jadi nitrat. Nah, nitrat ini jauh lebih aman dan biasanya bisa ditolerasi oleh ikan kalau kadarnya nggak kebanyakan. Nah, proses inilah yang kita sebut nitrogen cycle atau siklus nitrogen. Kalau cycle ini jalan lancar, air di tank lo bakal lebih stabil dan sehat buat cupang. Tapi kalau cycle-nya gagal atau gak jalan dengan baik, banyak banget racun amonia dan nitrit numpuk. Meskipun airnya kelihatan jernih banget, masalahnya di aquascape yang kecil dan soliter kayak cupang, bakteri ini kadang nggak berkembang dengan baik karena tempat tinggalnya terbatas. Filter kecil atau sering ganti air sampai bakteri mati semua. Makanya lo harus ngerti cara bikin cycle jalan supaya cupang lo nggak gampang stres dan sakit. Lo pasti udah familiar sama soliter 4 liter yang sering jadi favorit penghobi karena praktis dan gampang ditempatin di meja atau rak. Tapi jangan salah, banyak juga loh yang pelihara cupang di tempat yang lebih kecil dari itu, kayak gelas, botol, atau toples kecil. Nah, disinilah letak challenge-nya. Semakin kecil ukuran soliternya, semakin susah juga buat bakteri baik berkembang dengan optimal. Bakteri baik ini kerjanya ngubah amonia yang beracun jadi zat yang aman buat ikan. Tapi bakteri ini butuh ruang dan tempat tinggal yang nyaman buat tumbuh. Kalau tanknya kecil, ya otomatis kapasitas buah bakteri juga terbatas. Bayangin aja, lo disuruh ngontrak rumah yang cuma segitu-segitu aja ruangannya, tanpa fasilitas, pasti nggak nyaman kan? Nah, bakteri di akuarium juga sama. Mereka perlu filter atau substrat yang jadi tempat mereka ngumpet dan berkembang biak. Masalah cuma jadi lebih ribet kalau lo ganti air tiap 2 hari sekali. Air baru itu biasanya steril, alias belum ada bakteri baik. Jadi bakteri yang udah mulai tumbuh bisa metong semua karena air baru ngebersihin mereka juga. Ini bikin cycling gak pernah jalan sempurna dan akhirnya amonia tetap numpuk. Makanya pelihara cupang di soliter kecil itu gak sesimpel yang banyak orang kira. Lo harus pinter-pinter kasih fasilitas buat bakteri supaya cycle bisa jalan. Salah satu solusi paling jitu adalah pakai filter mekanis. Filter mekanis ini jadi rumah favorit bakteri. Mereka tinggal dan berkembang biak di situ, kerja ngebantu ubah racun di air jadi aman buat cupang. Selain itu, lo juga bisa pakai substrat aktif yang biasanya mengandung nutrisi dan juga bakteri baik. Ini kayak ngasih tanah subur buat tanaman, tapi buat bakteri. Kalau punya tank aquascape yang udah mature, lo juga bisa pakai seeded material, alias bahan dari tank yang udah stabil. Contohnya sponge bekas filter yang udah banyak bakteri baiknya. Tinggal pindahin ke tank cupang biar cycle-nya langsung jalan. Intinya jangan cuma fokus lihat air bening aja. Air yang jernih belum tentu sehat kalau nggak ada bakteri baik yang jagain kualitas air. Jadi buat lo yang pelihara cupang di soliter kecil, jangan lupa kasih rumah bakteri biar cupang lo tetap sehat, aktif, dan gak gampang stres. Kenapa sih gue selalu anjurin banget buat kalian pakai filter mekanis buat pelihara cupang? Filter mekanis ini kerjanya ngejaga air supaya bebas dari kotoran fisik kayak sisa makanan, kotoran ikan, dan partikel kecil yang bikin air jadi keruh atau bau. Jadi bukan cuma soal bakteri baik, tapi juga soal bersihnya air secara fisik. Di akuarium gue biasanya pakai 2 jenis filter mekanis, kanister filter gantung dan juga filter gantung biasa. Kanister filter gantung biasanya gue pakai di tank yang agak besar atau aquascape karena dia bisa nampung media filter banyak dan bikin cycle-nya lebih optimal. Sedangkan filter gantung biasa lebih praktis buat tank kecil, gampang dipasang dan dirawat. Yang paling penting adalah lo harus sesuaikan ukuran filter sama volume tank. Jangan sampai lo pakai filter yang powernya kebangetan buat tank kecil. Kalau flow-nya terlalu kencang, cupang lo bisa stres karena terus-terusan didorong sama arus air. Cupang yang suka nyantui pasti nggak betah dan bisa jadi suka ngumpet. Jadi kalau lo punya soliter 4 liter, jangan pakai filter buat 20 liter ke atas. Pilih yang kecil atau yang bisa diatur kecepatannya supaya flow-nya nggak bikin ribet. Selain kanister filter, salah satu rekomendasi
rekomendasi yang lo bisa pakai adalah sponge filter. Sponge filter ini selain ngejaga air tetap bersih, juga jadi tempat favorit bakteri baik buat berkembang biak. Jadi dia tuh in one, sekaligus filter mekanis dan biologis. Intinya filter mekanis itu penting banget buat ngejaga air lo tetap jernih dan bebas sampah. Tapi flow-nya harus pas supaya cupang lo nyaman dan gak stres. Jujur gue pribadi lebih suka cupang di proper tank yang ada filtrasi atau bahkan di aquascape yang lengkap dengan tanaman dan sistem filter. Kenapa? Cupang itu ikan hidup yang butuh lingkungan yang nyaman dan sehat. Di akuarium yang ada filter, kualitas airnya bisa dijaga lebih stabil. Bakteri bisa berkembang, racun seperti amonia dan nitrit cepat diurai, dan airnya tetap jernih dan aman buat cupang. Kalau di soliter polosan, apalagi yang kecil banget, cyclingnya tuh susah jalan, dan racun gampang banget numpuk, bikin cupang gampang stres dan gampang sakit. Aquascape tuh bukan cuma bikin tank jadi cantik, tapi bikin cupang lebih betah. Tanaman di aquascape itu punya fungsi penting. Selain buat estetika, dia juga bisa nyerap racun, ngasih oksigen, dan jadi tempat sembunyi buat cupang. Ini penting banget supaya cupang gak stres, terutama yang sifatnya agresif dan suka ngumpet. Dengan filtrasi yang bagus, lo bisa lebih gampang kontrol parameter air. Gak perlu ganti air sering-sering yang malah kadang ganggu cycle. Lo bisa fokus rawat cupang dan tanaman tanpa takut airnya tiba-tiba jadi toksik. Plus di tank yang proper, lo juga bisa eksplorasi gaya aquascape, bikin habitat yang natural, dan lihat cupang lo kelihatan lebih sehat dan aktif. Ini bikin pelihara ikan cupang lebih fun dan rewarding. Jadi buat gue, soliter polosan itu kayak jalan pintas yang sering bikin pelihara cupang malah jadi susah dan stres. Mendingan invest sedikit effort buat bikin tank yang proper dan lengkap, supaya ikan cupang lo bisa hidup lebih nyaman dan sehat. Sekarang pertanyaannya, lo pernah gak sih pelihara cupang yang awalnya sehat dan aktif, tapi tiba-tiba kuncup, napasnya cepet, gak mau makan, terus akhirnya metong? Padahal lo udah coba treatment macam-macam, dari obat antibakteri, daun ketapang, sampai ganti air rutin, tapi tetap aja si cupang malah ngedrop. Bete banget kan? Nah, ini masalah yang sering banget gue lihat, terutama di soliter kecil yang gak punya sistem filtrasi memadai. Lo harus ngerti dulu nih, kuncupnya cupang itu biasanya tanda stres berat, dan penyebab stresnya gak cuma air kotor atau jamur, tapi seringkali karena kondisi air yang gak stabil secara kimia dan biologi. Bakteri baik yang biasanya ngerawat cycle air itu kurang banget di soliter kecil, apalagi tanpa filter. Jadi, walaupun air lo kelihatan jernih dan gak bau, bisa jadi amonia dan nitrit tetap ada di level yang berbahaya, tapi gak kelihatan. Ini yang bikin cupang lo keracunan pelan-pelan, stres, dan akhirnya sakit. Treatment yang lo kasih kadang gak efektif, karena sebenarnya lo lagi nanganin gejala, bukan akar masalahnya. Misalnya, obat antibakteri bisa bantu bersihin bakteri jahat, tapi kalau cycle airnya belum jalan dan racunnya masih numpuk, si cupang tetap gak nyaman. Satu lagi, seringkali air diganti terlalu sering atau terlalu banyak, malah ganggu proses bakteri berkembang. Cycling jadi gagal, racun menumpuk, dan cupang makin drop. Jadi jangan cuma ngandelin treatment aja, tapi juga harus perbaikin kondisi air dan cycle-nya. Biar cupang lo gak gampang kucup dan mati tiba-tiba, lo harus fokus jaga kualitas air dengan cara yang benar. Tapi gue ngerti banget, gak semua punya space yang banyak. Kadang ada yang pengen piara cuma di soliter kecil, tapi gak mau repot pakai filter mekanis. Gak masalah, gue kasih tips biar cupang lo tetap sehat walau tanpa filter. Pertama, perawatan air ekstra rajin adalah kunci. Karena gak ada filter yang bantu bersihin kotoran, lo harus ganti air secara rutin, tapi jangan sekaligus semuanya. Idealnya ganti air 30-50% tiap 2-3 hari supaya ikan cupang kamu gak stres. Ini buat ngehindarin penumpukan amonia dan nitrit. Lo wajib pakai air yang udah di-chlorinated alias bebas klorin. Bisa pakai air galon yang udah didiemin dulu, atau kasih obat anti klorin sebelum masuk ke tank. Bisa pakai media alami buat bantu cycling air, misalnya daun ketapang, kayu apung, atau bahkan pasir aktif yang punya kemampuan menyerap racun. Media ini bisa bantu nyaring racun dan jadi rumahnya bakteri buat berkembang. Kalian juga kasih tempat ngumpet dan tanaman hidup di soliter. Tanaman hidup itu selain bikin tank lebih cakep, juga bantu nyerap racun, kasih oksigen, dan bikin cupang lebih nyaman. Jangan lupa juga sering-sering cek kondisi ikan di air. Kalau ada tanda-tanda stres kayak sirip kuncup atau nafasnya cepat, langsung ganti air dan pastiin kualitas air bagus. Terakhir, lo juga bisa tambahin bakteri starter yang dijual di toko akuarium buat bantu mempercepat proses cycling walaupun tanpa filter. Ini bisa jadi solusi buat ngebus bakteri baik tanpa harus punya filter mekanis. Gue yakin banyak dari lo pasti pernah mikir, mending pelihara cupang di soliter kecil doang apa di tank aquascape? Nah, gue bakal kasih tahu bedanya biar lo gak salah pilih. Jadi cupang soliter itu biasanya hidupnya kayak jomblo di kamar sempit. Wadah kecil, gak ada temen, gak ada filter, gak ada tanaman. Iya sih, simple, gak makan tempat. Tapi bro, hidup di situ tuh gampang bosan dan stres. Airnya juga gampang bau, racun numpuk, dan cupangnya bisa kuncup terus ngedrop tiba-tiba. Nah, beda sama cupang yang tinggal di aquascape. Mereka tuh kayak lagi nongkrong di cafe hits. Ada tanaman, filter yang ngejaga air tetap cakep, plus banyak spot-spot kece buat ngumpet. Jadi mereka bisa jalan-jalan santuy, warna makin ngejreng, sirip makin mekar, dan moodnya selalu happy. Pelihara cupang di aquascape itu sebenarnya lebih enak buat lo juga. Lo nggak perlu ganti air tiap hari, karena filter dan tanaman bantu ngejaga air tetap bersih dan sehat. Jadi waktu lo bisa dipakai buat ngulik gaya aquascape, bukan cuma ganti air terus-terusan. Tapi kalau emang space-nya mepet dan pengen yang simple, soliter juga bisa. Cuman siap-siap ya, harus banget rajin ganti air, pantau kualitas air, dan ekstra perhatian supaya cupang gak stres. Dan guys, kita udah bahas tuntas kenapa banyak cupang soliter suka ngedrop meski airnya kelihatan bersih. Dari pentingnya bakteri baik sampai filter
filter yang pas. Intinya pelihara cupang itu butuh ngerti cycling air dan lingkungan yang nyaman supaya nggak stres. Kalau lo punya cerita atau pertanyaan soal cupang, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu lagi. Peace out.